Aturan baru terkait penghitungan dan pemungutan pajak untuk penghasilan atas penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucher mulai bulan Februari menuai polemik di masyarakat dan ramai di media sosial. Di tengah kasus COVID-19 yang kian meningkat dan perekonomian yang terpuruk, skema pungutan pajak tersebut dirasa memberatkan. Pasalnya listrik dan kebutuhan berkomunikasi lewat handphone atau telepon genggam menjadi kebutuhan yang penting. Apalagi sejumlah besar wilayah di Indonesia masih memberlakukan sekolah daring. Namun Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan jika ketentuan terkait penghitungan dan pemungutan pajak tidak akan mempengaruhi harga pulsa atau kartu perdana, token listrik, dan voucher. Ketentuan tersebut berlaku untuk menyederhanakan pengenaan pajak PPN dan PPH, serta memberikan kepastian hukum. Dengan penyederhanaan ini, pemungutan PPN hanya berlaku sampai pada distributor tingkat 2 atau server. Para pengecer yang menjual kepada konsumen akhir tidak perlu memungut pajak lagi. Lantas, adakah jaminan jika para pengecer tidak akan menaikkan harga sepihak dengan skema pungutan pajak tersebut? Tim TV One mengabarkan. Ya, pemirsa Anda, kita akan membahasnya langsung bersama dengan narasumber kami yang telah bergabung bersama kami. Ada Pak Justinus Prastowo selaku staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis. Selamat pagi Pak Justinus. Selamat pagi Pak Justinus. Selamat pagi Mbak Maria, Mas Arif. Selamat pagi. Selamat pagi. Pak Justinus juga sudah bergabung sama kami. Ada Mas Bima Yudhistira dari Ekonom Indef. Ya. Mas Selamat Bima. pagi, Mas Bima. Selamat pagi, Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, kita langsung ke Pak Justinus dulu. Pak Justinus, kemudian apa yang bisa dijelaskan dari Kementerian Keuangan begitu ya? Kalau kita lihat juga, tadi saya sempat melihat updatean Instagram dari Sri Mulyani gitu kan ya, 12 jam yang lalu mengupdate sebenarnya apa dari maksud penyederhanaan pemungutan PPN dan juga PPH atas pulsa, token listrik dan juga semacamnya. Bisa kembali dijelaskan, Pak? Silahkan. Baik. Ya, terima kasih Mbak Maria, Mas Arif, Mas Bima. Pada dasarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2021 diterbitkan justru untuk menjawab kebutuhan para distributor, para pengecer karena kesulitan administrasi selama ini. Jadi ini adalah penyederhanaan administrasi pemungutan PPN. Tidak ada sama sekali pajak baru karena selama ini sebenarnya voucher pulsa dan kartu perdana itu merupakan objek PPN. Jadi sejak Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 dan PP Nomor 28 Tahun 1988 itu sudah 33 tahun yang lalu, sebenarnya jasa telekomunikasi sudah terutang PPN. Lalu berevolusi menjadi voucher pulsa dan sekarang menjadi voucher elektrik, perlakuannya sama. Itu adalah transmisi jasa telekomunikasi dan merupakan objek PPN yang sekarang diterbitkan justru penyederhanaan. Supaya apa? Supaya pemungutan PPN dengan mekanisme normal berhenti pada distributor 2 atau server, distributor kecil, lalu pengecer tidak perlu mengikuti administrasi yang memang cukup rumit untuk mereka, sehingga ada resiko gagal mengikuti aturan dan nanti ada isu kurang bayar pajak, itu yang dihindari. Maka ada penegasan dengan Permenkyu ini dan dipastikan karena tidak ada objek baru, tidak ada kenaikan tarif pajak, maka yang dibayar oleh konsumen dipastikan sama dengan sebelum berlakunya Permenkyu nomor 6 2021 ini, Mbak Maria dan Mas Arif. Lalu untuk token listrik dan voucher, ini bukan voucher pulsa ya, ini voucher sebagai reward, sebagai alat pembayaran dan sebagainya. Itu bukan objek pajak. Yang menjadi objek pajak adalah jasa distribusi atau pemasarannya saja. Ini untuk penegasan, karena di lapangan kerap ada dispute antara petugas pajak dengan wajib pajak soal token dan voucher. Jadi ini perlindungan hukum buat mereka, pelaku usaha lah begitu ya? Betul Mas Arif, ini adalah memberikan kepastian hukum supaya tidak ada multitafsir dan mereka bisa menjalankan kewajiban dengan mudah
lalu tidak ada isu kurang bayar pajak atau salah administrasi nanti. Pada saat berurusan Pada saat dengan berurusan. Direktorat Jenderal Pajak. Betul, Oh. demikian. Nah, kalau bisa dijelaskan juga Pak, maksud dari penyederhanaannya ini seperti apa? Dari aturan yang seperti apa, kemudian menjadi seperti apa, dan apa yang harus kemudian dilakukan oleh para distributor tingkat 2 yang termasuk dalam aturan ini? Ya, jadi sebelum membuat peraturan Menteri Keuangan ini, kami sudah berkoordinasi, berkonsultasi, audiensi dengan operator. Di sini ada Telkomsel, ada Indosat, Excelkomindo dan sebagainya. Lalu dengan distributor besar dan juga para distributor kecil pedagang. Kesimpulannya adalah selama ini mata rantainya cukup panjang dari operator ke distributor besar, lalu distributor server tingkat 2 itu, baru ke distributor kecil, pengecer, dan kepada para pelanggan atau konsumen. Nah, normalnya sebelum Permen Q6 ini, di tiap mata rantai harus dipungut PPN. Oh. Sehingga ketika sampai pada pedagang pengecer, mereka kesulitan. Hanya jual pulsa 100.000 perak, 50.000 perak, 20.000 perak, harus terbitkan faktur pajak. Tidak mungkin mereka secara administrasi melakukan itu. Nah, muncul isu di lapangan ketika mereka dihimbau atau diperiksa oleh petugas pajak. Tidak salah petugas pajak, aturan seperti itu. Nah, karena selama ini sering dispute, maka diatasi dengan aturan baru cukup sampai di server. Setelah server, distributor kecil, pengecer tidak perlu membuat faktur pajak lagi, cukup melaporkan dalam pelaporan sederhana dan tidak perlu mengut PPN lagi dari para konsumen menggunakan faktur pajak standar yang merepotkan mereka selama ini. Jadi ada pengurangan beban administrasi yang cukup signifikan di level distributor kecil dan pengecer, Mbak Maria. Baik, oke. Mas Bima, tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Yudhistira. Anda melihatnya seperti apa? Ya, begini, terkait dengan aturan ini, kalau semangatnya penyederhanaan, itu relatif memang bisa diterima. Nah, tetapi kan publik, khususnya juga pelaku usaha skala kecil, itu berharap lebih. Pada intinya PPN sudah ada sejak lama, itu betul. Tapi ini kan konteksnya pandemi, seharusnya idealnya ya sekali keluar aturan dari pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, itu ada sense untuk mendorong atau menstimulus dalam aturan yang sama. Sense of crisis gitu ya? Sense of stimulusnya lah ya. Jadi misalkan begini, itu kan ada jasa penyelenggara, kemudian juga distributor tingkat pertama, tingkat kedua. Nah ini kan yang memungut nanti berhenti pada distributor tingkat kedua. Tapi pertanyaannya PPN itu pada intinya tetap dibebankan kepada masyarakat. Dan idealnya bagaimana misalkan hanya berhenti pada jasa penyelenggara saja. Sehingga distributor tingkat pertama, kedua tidak perlu membayar misalnya PPN. Itu salah satu usulan. Kenapa? Karena di banyak negara ini salah satu insentif yang dianggap relatif berhasil ya mendongkrak konsumsi itu lebih banyak insentif yang sifatnya langsung diterima oleh konsumen. Jadi kalau penyederhanaan kemudian tidak merubah harga, itu bukan kabar yang kemudian diharapkan juga. Yang diharapkan adalah ada perubahan penyederhanaan sekaligus juga harga di akhir konsumen itu bisa lebih rendah. Ada insentif lah ya. Ya, nanti pemerintah bisa carilah penerimaan pajak dari hal lainnya atau mengevaluasi insentif-insentif misalkan PPh badan gitu ya. Dibandingkan kemudian melakukan penyederhanaan tapi tidak merubah juga ya dari sisi harga yang diterima akhir oleh konsumen khususnya untuk pulsa dan kartu perdana. Ini karena kan sekarang kebutuhan masyarakat untuk digitalisasi, untuk usaha, menggunakan platform digital, sekolah online. Ini mungkin sampai tahun 2022 atau 2023 ini akan menjadi kebutuhan yang penting. Jadi sebenarnya selain dari penyederhanaan, coba ditambah kemudian bagaimana skema insentif sehingga pulsa dan kartu perdananya itu bisa lebih murah nanti di final konsumen. Itu sebenarnya. Kalau Mas Bima maksudnya artinya kalau misalnya kebijakan yang dikeluarkan adalah sebagaimana yang Mas Bima katakan, itu baru kebijakan, begitu kurang lebih ya? Iya, karena kalau hanya sekedar penyederhanaan secara administrasi, ya saya sepakat ya. Tetapi masyarakat membutuhkan lebih gebrakan, dari itu. Gitu. Nah,
Yang kedua yang perlu ditekankan ya, misalkan terkait dengan token listrik, ini beda lagi dengan pulsa dan kartu perdana. Soal token listrik itu memang yang dipungut itu kan jasa penjualannya, bukan final kepada konsumen ya, jasa penjualannya. Nah, pertanyaannya adalah dengan rentang waktu kebijakan yang relatif pendek ini terkait dengan sosialisasi juga bagaimana mencegah jangan sampai ada ekses kebijakan sehingga distributor token yang paling bawah itu mungkin salah informasi atau misinformasi sehingga menaikkan harga di tingkat konsumen secara sepihak. Sebenarnya itu saya pengawasannya sampai di level implementasinya. Nah itu betul Bapak-Bapak, karena kemudian kalau kita lihat di sosial media kemudian banyak masyarakat yang masih menyaksikan apakah dengan adanya peraturan ini nanti pada saat implementasinya apakah ada jaminan begitu nanti pada saat pengecer menjualkan baik itu token listrik kemudian voucher maupun pulsa tidak akan menaikkan harga kepada para pembeli. Nah itu nanti kita akan tanyakan, tapi usai jeda ya Pak Yudhistira dan juga Pak Justinus dan juga Mas Bima. Kita akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.